kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel Sahabat BMI. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu guru ketika setelah mengajar dan menunggu jam pulang. Pasti semua Bapak Ibu guru ini pernah membuatnya dan dipresentasikan ke peserta didik kita. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan penghasilan tambahan? Nah, satu video ini kita bisa mendapatkan kurang lebih 245.000. Terus bagaimana kalau kita membuat 15 video? Kita bisa menghasilkan 3.687 ya. Jadi bagi yang sudah ngeklik video ini, saya ucapkan terima kasih telah mengklik video ini. Berarti kita harus membahas bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan di internet. Nah, khususnya Bapak Ibu guru yang biasanya membuat materi pembelajaran. Nah, ini tidak mengada-ngada, tapi ini real dan ini saya lakukan ketika ada waktu senggang. Saya membuat video materi dan menjelaskan materi. Nah, sebelum memasuki inti dari pembahasan kita kali ini, kita sekedar mengetahui, perlu diketahui ya, bahwasanya yang menjadi perjuangan pertama dalam membuat konten YouTube itu yaitu kita harus menempuh 1000 pengikut dan 4000 jam tayang. Kelihatannya susah Pak Bayu. Nah, kita kalau sudah terjun, sudah melaksanakan kegiatan ini, pasti ini akan terasa mudah. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal kita buat video yang akan kita pelajari, kemudian Bapak Ibu guru rekaman dengan menggunakan Bandicam atau perekam layar laptop. Jadi bisa menggunakan HP, rekaman layar HP, atau menggunakan rekaman layar di laptop. Nah, kalau mendapatkan 4000 jam tayang, saya kira susah ya. Nah, kalau ada yang bilang seperti itu, tentu saja menurut saya tidak, karena mencapai 4000 jam tayang ketika kita membuat video, ketika kita menge-share video ke peserta didik kita untuk dipelajari atau disetel ke keluarga atau share ke Bapak Ibu guru yang lain atau punya kerabat di kota lain, kita menge-share videonya dan videonya ditonton sampai habis atau 30% atau 50% video kita ditonton. Nah, jam tayang ini otomatis akan menambah dengan sendirinya ya. Jadi ketika saya membuat video di channel pembelajaran BMI, di channel saya satunya yang membahas tentang pembelajaran SD itu, saya hanya membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk melaksanakan kegiatan menge-share video-video yang saya buat. Jadi kalau Bapak Ibu guru bilang susah untuk mengejar 4000 jam tayang, itu bisa dilaksanakan ketika kita menge-share videonya di beberapa orang, atau kalau saya pribadi membuat grup WhatsApp, kemudian di situ banyak peserta didik saya atau subscriber saya yang mengikuti grup pembelajaran BMI. Kemudian ketika saya upload videonya, selalu saya kasih link di grupnya. Jadi ketika ada waktu senggang, peserta didik saya atau subscriber saya akan membuka videonya seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan tadi, ketika kita membuat video, mengeditnya di laptop maupun di HP, kemudian kita share di beberapa orang atau beberapa peserta didik, bisa di kerabat atau di teman-teman sesama guru ya, bisa nanti lama-kelamaan akan menghasilkan uang sesuai dengan apa yang saya ceritakan tadi. Nah, ini contoh analisis dari video saya. Itu satu video yang pembahasan tentang pendidikan Pancasila kelas 3. Ini saya ngupload kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Di sini ada penayangan 7.384 kali
dengan tontonan waktu 224 jam. Nah, yang mengikuti pembelajaran PMI ini dalam satu kali video ini itu menghasilkan 122 subscriber. Estimasi satu video dengan durasi 7 menit ini menghasilkan 42.331. Nah, bayangkan satu video ini kita menghasilkan 42.000 ya. Bagaimana dengan beberapa video? Nah, itu sebagai penghasilan tambahan Bapak Ibu guru dalam di luar dunia kerja ya. Jadi kita membuat presentasi, membuat PowerPoint. Nah, ini bisa dijelaskan ketika Bapak Ibu guru mengajar sesuai dengan harinya itu. Sekarang kita presentasi, kemudian setelah presentasi dengan anak-anak terus rekaman sendiri kemudian di-share. Nah, ini ada video lagi tentang pendidikan Pancasila juga kelas 2, kita membahas bab 4 ya, tentang menjaga persatuan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Nah, ini yang nonton 9.177 sejak dipublikasikan. Nah, waktu jam tonton 321. Kalau ditambahkan dengan sebelumnya tadi itu bisa mendekati 1000 jam tayang ya, mendekati 1000 jam tayang. Kan mudah mencari jam tayang 4000 jam tayang itu. Tinggal kita harus rutin kita membuat konten. Nah, kemudian ini subscribernya 70.000. Nah, estimasi pendapatan 51.694. Nah, video ini, nah tadi saya sudah ada video ini yang kelas 3, ada video yang kelas 2, dan masih banyak lagi di channel pembelajaran PMI. Itu ada kurang lebih 330 video ya. Nah, kita lanjut di slide ini. Itu ada cara daftar KTA digital PGRI tahun 2024. Nah, guru wajib punya kartu PGRI. Nah, ini video saya ditonton 31.000. Kemudian ini ada materi bahasa Indonesia kelas 2 kurikulum merdeka. Ya, saya membuat video hanya 10 menit. Nah, yang nonton 24.000. Bayangkan, ini penghasilan dari 31.000 penonton dan 24.000 penonton ini berapa? Nah, nanti ada yang komen ke saya bahwasanya hanya gimmick ya, apa hanya mencari viewer, dengan tidak mungkin lah satu video ini 245.000. Nah, jawabannya mungkin banget, apalagi YouTuber yang viewingnya itu sampai ratusan ribu sampai jutaan. Itu satu video penghasilannya juga lebih dari yang ada di layar laptop ini ya. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya tadi tentang ini. Nah, video yang tadi yang bahasa Indonesia kurikulum merdeka yang kelas 2 itu yang lihat 24.100 ya. Ya, 24.100 penayangan. Jumlah jam tayang itu waktu tontonnya 770, hampir mendekati 1000. Jadi ketika kita membuat materi dan materi itu banyak yang nonton, kemudian jam tayang ini akan mengikuti. Jadi persyaratan di awal tadi itu mudah dilaksanakan dan mudah didapatkan. Nah, estimasi video tentang materi ini yang ditonton 24.138 kali sejak dipublikasikan. Satu video ini mendapatkan 149.000 ya. Jadi satu video ini kita menghasilkan 149.000. Bagaimana dengan video-video yang lainnya? Kita cek video selengkapnya. Nah, ini tadi cara daftar KTA digital. Ini saya buat pada waktu pertama kali peluncuran sosialisasi ya, cara daftar KTA digital PGRI itu seperti apa.
ketika saya membuat videonya ternyata banyak yang nonton, sehingga penayangannya itu 31.734 sejak dipublikasikan. Nah, jam tayangnya 1600 ya. Jadi sudah 4000 jam tayang itu sudah saya dapatkan dengan beberapa video saja. Kemudian subscribernya ini kurang lebih 235. Jadi ini alami, jangan sampai kalau ada ada yang menawari tentang subscriber atau jual beli subscriber, jangan, karena itu bisa membuat algoritma YouTube itu turun, sehingga sebanyak apapun videonya, view-nya akan sedikit ya. Jadi kalau bisa yang alami ketika membuat video, kemudian di share ke teman-teman atau kerabat atau peserta didik kalau hubungan dengan pembelajaran. Kalau berhubungan dengan tutorial kan jangkauannya luas ya, jadi bisa membuat video seperti ini. Kemudian estimasi yang saya dapat video ini yaitu 245.000 satu video ini ya. Jadi itulah contohnya. Kalau dilihat di Social Blade ini hanya perkiraan, jadi perkiraan yang saya dapatkan setiap bulannya itu hampir $34 ya. Jadi kalau dirupiahkan $1 sekarang 15.800. Nah, ini pendapatan sementara, perkiraan per tahun yaitu $403 dikali 15.800. Nah, ini hanya perkiraan, tidak tentu, biasanya tergantung view yang didapatkan. Ini ada YouTuber lain yang sama dan subscribe-nya lebih banyak. Ini ada video materi SD yang kita lihat di ini, video materi SD. Nah, membahas tentang pembelajaran di SD ya, tentang rasio, amanah cerita, konsep rasio, 6 benua di dunia, wawancara. Nah, semuanya ini pembelajaran SD, sama seperti channel saya yang pertama, yaitu tentang pembelajaran SD juga. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel pembelajaran Baimi dan sahabat Baimi ini ya. Nanti saat kita membuat video, saat saya membuat video, nanti bisa langsung dilihat oleh semuanya. Nah, seperti ini ya. Jadi view itu tergantung ketika kita mau share ya, ada yang rame, ada yang sepi. Nah, sama seperti ini. Nah, ini juga tentang pembelajaran di SD. Nah, perkiraan pendapatan di video materi SD ini kurang lebih $839 dikali 15.800 ya, sekarang $1. Nah, ini perkiraan bulanan, dan yang paling banyak ini dapat 10 juta ya, kurang lebih ya, ini 10.100. Nah, kali 15.800, kurang lebih estimasi 10 juta ya untuk channel video materi SD ini. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa membuat materi yang serupa seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuat materi SD seperti ini? Caranya, kalau ini ya referensi. Nah, sekarang $1 berapa, kita cek ya, betul 15.898. Coba kita cari referensi bagaimana cara membuat materi di SD. Nah, dari sini kalau saya biasanya mencari buku sesuai dengan pembelajaran anak-anak di SD, kemudian saya ambil babnya, temanya apa. Nah, buku PDF misalnya ini di Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, kita contohkan kelas 1 yang edisi siswa ya ini. Kemudian kita cek tentang unduhan PDF.
Nah, ini yang revisi versi terbaru. Nah, ini kita lihat dari daftar isinya. Nah, ada bunyi apa, berarti kan membahas tentang bunyi ya. Kemudian membuat soal-soal yang dari materinya ini bisa di screenshot kemudian dijadikan Canva ya. Jadi saya ambil dari materi-materi seperti ini, kemudian coba saya cek di Canva. Di sini ada, bentar loading. Nah, di sini itu banyak ribuan template yang bisa Bapak Ibu guru gunakan. Kan kita punya belajar ID ya. Jadi contohnya kayak ini, saya buat materi tentang rasio pembelajaran kelas 6 yang dengan judul ya mudah dipahami, matematika itu asik, belajar tentang rasio. Nah, jadi sama, kita cek, masih loading, atau gini aja. Nah, muncul. Nah, ini saya buat seperti ini, memahami rasio, tentang tujuan pembelajaran. Nah, ini kita rekam menggunakan Bandicam, kita jelaskan sesuai dengan materi yang kita berikan. Kemudian kalau sudah, langsung bisa diupload di YouTube seperti itu. Jadi kita banyak membuat video, juga banyak mendapatkan penghasilan. Syaratnya tadi yaitu kita harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, seperti itu. Ini saya ambil dari YouTube saya yang akan saya kembangkan, sudah mendapatkan 28 jam waktu tonton publik ya. Jadi subscribernya baru 101. Beda dengan di pembelajaran ini, saya sudah mendapatkan berapa subscriber ini. Nah, saya sudah mendapatkan 3070 ya, sekitar 70-an, dan video saya 360 video jam tonton saya selama saya membuat videonya itu yaitu 263.366 yang ditonton. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya berikan juga manfaat untuk semuanya. Jadi bagi yang mengalami kesulitan atau ingin bertanya, silakan komentar di bawah atau ikuti grup sahabat Baimi. Jika ingin bertanya tentang seputar tutorial yang saya buat, atau bagi yang ingin bergabung di grup pembelajaran Baimi membahas tentang pembelajaran SD, silakan ikuti channel tersebut, dan setiap videonya ada link grup pembelajaran Baimi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.